Aku tidak peduli meskipun kamu ibunya. Keluar dari sini, kata istri anakku, ketika petugas keamanan menyeretku keluar dari acara keluarga mengenang anakku. Semua orang yang aku kenal membuang muka. Beberapa menit kemudian, aku membuat satu panggilan yang menghancurkannya. Sekarang dia memohon belas kasihan, tapi sudah terlambat. Kalian menonton dari mana hari ini? Tuliskan lokasi kalian di kolom komentar di bawah dan tekan tombol suka dan langganan. Aku akan menceritakan bagaimana aku sampai pada momen ini. Berdiri di bawah hujan di luar gedung pertemuan keluarga Riverside, riasan mataku luntur seperti air mata hitam di pipi, sementara janda anakku menyuruhku dikeluarkan secara fisik dari acara mengenang almarhum. 3 bulan lalu, aku adalah Santika, ibunda yang bangga dari seorang jenius teknologi yang sukses besar. Hari ini, aku tampaknya adalah penjahat dalam drama kecil yang mengerikan yang dimainkan oleh Dewi. Semua ini bermula ketika Dimas pulang ke rumah pada hari Selasa di bulan Maret itu. Matanya berbinar penuh kegembiraan tentang seorang wanita yang dia temui di sebuah acara penggalangan dana. Namanya Dewi, Bu. Dia luar biasa, pintar, lucu, cantik, katanya. Aku seharusnya bahagia. Anakku yang berusia 32 tahun sudah terlalu lama sendirian sejak perceraiannya dengan putri 2 tahun sebelumnya. Tetapi sesuatu dalam suaranya membunyikan setiap alarm keibuan yang aku miliki. Apa pekerjaannya? Tanyaku, meletakkan kopiku. Kami sedang duduk di dapurku. Dapur yang sama tempat aku membalut lututnya yang lecet dan membantunya dengan PR matematika. Dia bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat, membantu dengan penggalangan dana, jawabnya. Jawabannya samar, seperti sudah dilatih. Dimas telah menciptakan Connect Mind, sebuah aplikasi yang merevolusi jejaring sosial, menjualnya seharga 42 triliun rupiah, dan tiba-tiba setiap wanita di Jakarta Selatan ingin membantunya menghabiskan uangnya. Lembaga swadaya masyarakat mana? Aku mendesak. Sebagai seorang pensiunan perawat yang telah menghabiskan 40 tahun membaca karakter orang, aku mengembangkan skeptisisme yang sehat terhadap siapapun yang mendeskripsikan pekerjaan mereka dengan istilah umum seperti itu. Senyum Dimas sedikit goyah. Berbeda-beda. Dia sedang tidak ada proyek saat ini. Tidak ada proyek. Tentu saja. Seolah-olah aku baru lahir kemarin. Tetapi Dimas sedang jatuh cinta. Atau setidaknya tergila-gila. Dan apapun yang aku katakan tidak akan berarti. Dalam 6 bulan, mereka bertunangan. Dalam setahun, menikah. Dan dalam 13 bulan, Dimas meninggal karena apa yang polisi sebut sebagai kecelakaan yang tidak menguntungkan. Melibatkan bahan pembersih dan ventilasi yang buruk di ruang kerjanya di lantai bawah. Berdiri di luar rumah duka itu, hujan membasahi gaun hitamku. Aku tahu 3 hal dengan kepastian mutlak. Dimas tidak meninggal secara tidak sengaja. Dewi telah membunuhnya. Dan entah bagaimana dia telah meyakinkan semua orang bahwa aku adalah seorang ibu yang tidak stabil, berduka, dan membuat tuduhan gila. Bagian terburuknya? Bahkan Joko, sahabat Dimas sejak kuliah, telah memihak Dewi. Bu Santika, katanya lembut di tepi kuburan. Aku tahu ini sulit, tapi ibu harus menerima apa yang terjadi. Dimas sudah tiada, dan menyalahkan Dewi tidak akan membawanya kembali. Joko, yang sudah seperti anak keduaku. Joko, yang dulu sering mengobrak-abrik kulkas dan tidur di sofa kami selama kuliah. Joko, yang menjadi wali nikah Dimas dan berjanji untuk menjaga kebahagiaannya. Sekarang dia membela wanita yang telah membunuh anakku. Aku mengeluarkan ponselku dengan tangan gemetar dan memanggil nomor yang aku harap tidak akan pernah aku gunakan. Detektif Rina, ini Santika. Aku perlu melaporkan pembunuhan. 2 tahun sebelumnya, Dimas masuk ke rumahku seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Bu, ibu harus bertemu dengannya. Aku akan membawa Dewi untuk makan malam keluarga minggu depan. Aku sedang merangkai bunga. Almarhum ayah Dimas selalu membawakanku mawar pada hari Minggu, dan aku menjaga tradisi itu tetap hidup dengan membelinya sendiri. Itu bagus. Sayang, ceritakan tentang dia, kataku. Dia 29 tahun, awalnya dari Surabaya. Kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan mobil ketika dia berusia 25 tahun. Tidak punya saudara kandung, katanya. Dia sudah mandiri sejak saat itu. Itulah mengapa dia sangat independen dan kuat. Kisah anak yatim. Klise.
Aku pernah melihat film ini sebelumnya, dan tidak pernah berakhir baik untuk pria kaya itu. Apa nama belakangnya? Tanyaku. Ayu. Dewi Ayu. Dimas hampir bersinar. Dia belum tahu tentang uang itu. Kami sudah berpacaran selama 2 bulan, dan aku belum memberitahunya tentang Connect Mind. Ini menarik. Bagaimana kalian bertemu lagi? Lelang acara amal rumah sakit anak. Dia membantu mengorganisasikannya, kata Dimas, duduk, menerima kopi yang aku tawarkan. Dia sangat bersemangat membantu anak-anak, Bu. Ketika dia berbicara tentang pekerjaannya, seluruh wajahnya berseri-seri. Aku membuat suara terkesan yang sesuai sementara bel alarm mental berdentang. Wanita muda cantik di acara amal bertemu dengan miliarder yang baru bercerai dan tidak tahu dia kaya. Entah dia adalah orang yang paling tidak peka di planet ini, atau dia tahu persis siapa Dimas dan memainkan permainan yang sangat canggih. Makan malam keluarga hari Minggu memberikan pelajaran. Dewi Ayu benar-benar cantik. Rambut pirang panjang. Aku mengubahnya menjadi rambut hitam lurus. Sosok yang sempurna, mata biru menawan yang tampaknya memperhatikan setiap detail rumah Dimas. Dia juga menawan, mengajukan pertanyaan bijaksana tentang karir keperawatanku dan memuji ayam panggangku dengan tingkat antusiasme yang tepat. Terlalu banyak antusiasme. Sebenarnya, siapa yang begitu gembira tentang ayam panggang? Bu Santika, katanya, membantu membereskan piring meskipun aku melarang. Dimas selalu membicarakan ibu. Ibu jelas melakukan pekerjaan luar biasa dalam membesarkan pria yang begitu baik. Tolong panggil aku Santika, kataku. Aku melihatnya menumpuk piring dengan kemahiran yang terlatih. Dimas menyebutkan kamu bekerja dengan lembaga amal anak-anak? Kapanpun aku bisa, jawabnya. Setelah kehilangan orang tuaku begitu muda, aku mengerti betapa pentingnya sistem dukungan bagi anak-anak rentan. Matanya berkilauan dengan air mata yang sempurna waktunya. Setelah makan malam, aku mengikuti mereka ke beranda belakang tempat Dimas memamerkan ruang kerjanya. Disinilah aku mengembangkan Connect Mind, katanya dengan bangga. Menghabiskan 3 tahun di sini untuk membuat kode dan mendesain sebelum aplikasi diluncurkan. Aku memperhatikan wajah Dewi dengan cermat. Ekspresinya menunjukkan minat yang sopan, tapi aku menangkap sekejap sesuatu yang lain. Pengakuan, perhitungan, itu hilang begitu cepat sehingga aku mungkin membayangkannya. Apa itu Connect Mind? Tanyanya. Pertanyaan itu terdengar alami, tetapi ada sesuatu tentang nadanya yang terasa seperti sudah dilatih. Dimas mulai menjelaskan yang sudah dia berikan dalam 100 wawancara. Bagaimana dia menciptakan aplikasi yang membuat jejaring sosial lebih intuitif dan personal. Bagaimana itu tumbuh dari proyek kuliah menjadi platform dengan 200 juta pengguna. Itu luar biasa, Dewi berbisik. Kamu pasti sangat bangga. Dan berhasil. Di sana, jeda kecil sebelum kata berhasil, dia sedang memancing. Sudah berjalan dengan baik, kata Dimas dengan rendah hati. Dia masih belum memberitahunya tentang penjualan 42 triliun rupiah. Setelah mereka pergi, aku duduk di dapurku membuat catatan mental. Cantik? Ya. Menawan? Ya. Dengan nyaman menjadi yatim piatu dengan latar belakang tragis? Ya. Bekerja di lembaga swadaya masyarakat di mana catatan keuangan tidak jelas dan pengawasan minimal? Dan kemudian ada bendera merah terbesar dari semuanya. Dia berusaha terlalu keras. Orang sungguhan, terutama orang yang menghadapi kesedihan sejati karena kehilangan orang tua, tidak menampilkan emosi mereka dengan begitu sempurna. Aku menelepon temanku Ayu, yang pernah bekerja sebagai penyelidik swasta sebelum pensiun. Aku butuh pemeriksaan latar belakang, kataku. Diam-diam, naluri keibuan berulah. Ayu mengenalku dengan baik. Kira-kira begitu, jawabku. Namanya Dewi Ayu, aslinya dari Surabaya. Mengaku orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil sekitar 4 tahun lalu. 2 minggu kemudian, Ayu menelepon kembali. Santika, kita perlu bicara. Secara langsung, kami bertemu di warung kopi, dan Ayu menyelipkan folder di seberang meja. Tidak ada catatan tentang Dewi Ayu dari Surabaya yang orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil 4 tahun lalu, katanya. Faktanya, hanya ada 3 Dewi Ayu di Jawa. Dan mereka semua hidup dengan orang tua yang masih hidup. Darahku menjadi dingin. Jadi siapa dia? Itu yang perlu kita cari tahu,
kata Ayu. Tapi Santika, suara Ayu serius. Jika dia berbohong tentang identitasnya, dia juga berbohong tentang segalanya. Aku mengemudi pulang dengan tangan mencengkeram kemudi, mencoba mencari cara untuk memberitahu Dimas bahwa cinta dalam hidupnya adalah penipu ulung. Tetapi ketika aku masuk ke jalan masuk rumahku, Joko sudah menungguku, bersandar di mobilnya dengan ekspresi khawatir. Bu Santika, kita perlu bicara tentang Dimas dan Dewi, katanya. Aku khawatir tentang dia, kata Joko, mengikutiku masuk ke rumah. Dimas benar-benar terpesona, tapi ada sesuatu yang terasa salah tentang dia. Akhirnya, ada orang lain yang melihatnya. Maksudmu? Tanyaku. Joko menerima kopi yang aku tawarkan dan duduk di seberangku di meja dapur. Minggu lalu, Dimas menyebutkan dia sedang berpikir untuk memperbarui surat wasiatnya, katanya. Dia ingin menjadikan Dewi sebagai penerima manfaat utama. Aku hampir menjatuhkan cangkirku. Mereka baru berpacaran selama 2 bulan. Tepat, kata Joko. Dan kemarin, dia bertanya padaku tentang keuangan Dimas. Katanya dia ingin berkontribusi sama untuk kencan dan perjalanan, tetapi perlu tahu anggaran Dimas agar dia bisa merencanakan dengan tepat. Itu, aku mencari kata-kata. Sebenarnya masuk akal, jika ibu memikirkannya. Kecuali dia secara spesifik bertanya tentang aset likuid dan portofolio investasi Dimas, kata Joko. Siapa yang berbicara seperti itu kecuali mereka sudah memikirkan uang? Joko mengeluarkan ponselnya. Ada hal lain. Aku melakukan sedikit penyelidikan setelah percakapan kita tentang dia bekerja dengan lembaga amal. Aku tidak dapat menemukan catatan Dewi Ayu yang bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat manapun di daerah Jakarta Selatan. Tidak ada riwayat pekerjaan, tidak ada catatan sukarela, tidak ada apa-apa. Ini menguatkan temuan Ayu. Tapi aku merahasiakannya. Apa yang kamu pikirkan? Aku pikir Dimas akan membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, kata Joko. Tapi dia tidak akan mendengarkanku. Setiap kali aku mencoba menyampaikan kekhawatiran, dia bersikap defensif dan mengatakan aku terlalu protektif. Selama beberapa minggu berikutnya, aku melihat Dewi melakukan sihirnya pada anakku dengan keterampilan seorang profesional. Dia memasak makanan favoritnya, menertawakan leluconnya, dan menunjukkan cukup kemandirian untuk membelai egonya sambil membuatnya merasa dibutuhkan dan protektif. Titik puncaknya terjadi saat acara kumpul keluarga. Dimas bersikeras Dewi bergabung dengan kami, dan dia datang dengan kue lezat dan cerita tentang betapa dia merindukan acara keluarga sejak kehilangan orang tuanya. Dimas, katanya lembut saat hidangan penutup, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku telah ditawari posisi di lembaga amal di Surabaya. Ini adalah kesempatan luar biasa, tetapi itu berarti harus pindah. Wajah Dimas memucat. Kamu tidak bisa pergi. Tidak sekarang. Aku tidak ingin, katanya, air mata berkilauan di matanya. Tapi aku tidak bisa memintamu untuk mengubah hidupmu demi seseorang yang baru kamu kenal dalam waktu singkat. Bagaimana jika kita bertunangan? Dimas tiba-tiba bertanya, Dewi, maukah kamu tinggal jika kita merencanakan masa depan bersama? Aku menyaksikan manipulasi ini terungkap dengan kekaguman yang menyakitkan. Dewi telah memanipulasinya untuk melamar dengan mengancam akan pergi, dan Dimas terlalu tergila-gila untuk melihat tali yang ditarik. Oh, Dimas, bisiknya. Kamu yakin? Terasa sangat cepat. Aku tidak pernah lebih yakin tentang apapun, kata Dimas, sudah meraih tangannya. Aku mencintaimu, Dewi. Menikahlah denganku. Lamaran itu romantis dan tulus, dan penerimaan Dewi dilakukan dengan indah. Tapi aku menangkapnya melirik jam tangan Dimas saat mereka berpelukan, dan aku tahu aku sedang menonton predator mengamankan mangsanya. Setelah makan malam, aku mengikuti Dewi ke kamar mandi tamu. Bisakah kita bicara sebentar secara pribadi? Tanyaku. Dia tersenyum, tetapi sesuatu yang dingin berkelebat di matanya. Tentu, Santika, katanya. Aku ingin kamu tahu bahwa Dimas adalah segalanya bagiku. Dia telah melalui perceraian yang sulit, dan dia rentan saat ini. Aku mengerti kekhawatiran ibu, Santika, kata Dewi dengan lancar. Ibu bersikap protektif, yang menunjukkan betapa ibu mencintainya. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menyakiti Dimas. Bagus,
Karena jika kamu melakukannya, jika ternyata kamu adalah orang lain dari yang kamu klaim, aku akan memastikan kamu menyesalinya. Senyum Dewi tidak goyah, tetapi suaranya turun menjadi bisikan. Santika, aku pikir ibu harus sangat berhati-hati dalam membuat ancaman, terutama ketika kebahagiaan Dimas dipertaruhkan. Dia telah memberitahuku betapa protektifnya ibu, bagaimana terkadang kekhawatiran ibu terlihat seperti mengendalikan dan mencampuri urusan pribadinya. Ancaman itu halus tapi jelas. Dia sudah berusaha mengisolasi Dimas dariku, menanam benih yang akan berbunga menjadi konflik di kemudian hari. Apakah semuanya baik-baik saja di sana? Dimas memanggil dari ruang keluarga. Sempurna. Dewi memanggil kembali dengan manis. Ibumu dan aku baru saja saling mengenal lebih baik. 3 bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana di kantor urusan agama. Joko adalah wali nikah, aku adalah saksi, dan Dewi tidak memiliki keluarga yang hadir karena, seperti yang dia jelaskan dengan berlinang air mata, acara keluarga terlalu sulit tanpa orang tuanya. Aku tersenyum dan mengambil foto dan memberikan ucapan selamat datang kepada Dewi di keluarga kami. Tetapi malam itu, aku mulai menyimpan buku harian, mendokumentasikan setiap percakapan, setiap interaksi, setiap bendera merah yang terlalu buta oleh cinta untuk dilihat Dimas, karena aku tahu wanita ini akan menghancurkan hidup anakku. Aku hanya tidak tahu dia berencana untuk mengakhirinya. Tanda pertama masalah serius datang 6 bulan setelah pernikahan, ketika Dimas meneleponku sambil menangis. Bu, Dewi hamil, tapi dia keguguran. Dokter bilang itu keguguran, mungkin karena stres. Aku segera mengemudi ke rumah mereka, membawakan sup dan bunga. Dewi berada di tempat tidur, pucat dan tampak tragis, sementara Dimas mondar-mandir di dekatnya terlihat hancur. Aku turut berduka atas kehilangan kalian, kataku, meskipun ada sesuatu yang terasa seperti penampilan tentang kesedihannya. Kami bahkan belum memberitahu siapapun, kata Dimas. Kami ingin menunggu sampai trimester kedua, katanya, lalu menangis lagi. Dewi meraih tangannya. Dokter bilang itu umum, terutama dengan usiaku dan tingkat stresku, katanya. Tapi kehilangan bayi ini, anak pertama kami bersama, aku menghabiskan hari itu memasak dan membersihkan untuk mereka, menonton penampilan Dewi dengan kecurigaan yang semakin besar. Dia menderita, tentu saja, tetapi ada sesuatu yang diperhitungkan tentang hal itu, seolah-olah dia menggunakan tragedi itu untuk mengikat Dimas lebih dekat dengannya. 2 minggu kemudian, Joko meneleponku dengan berita yang mengganggu. Bu Santika, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi aku rasa Dewi tidak pernah hamil. Perutku terasa sakit. Maksudmu? Dimas memintaku untuk menangani beberapa dokumen asuransi terkait keguguran, dan aku butuh catatan medis. Jelas Joko. Tidak ada catatan Dewi pernah hamil. Tidak ada kunjungan dokter. Tidak ada tes darah. Tidak ada USG. Tidak ada apa-apa. Itu tidak mungkin, kataku. Tetapi bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tahu Joko benar. Dimas tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Dimas tidak berbohong. Tapi aku pikir Dewi yang berbohong, kata Joko, suaranya tegang karena marah. Aku pikir dia memalsukan seluruh kehamilan dan keguguran untuk memanipulasinya. Ini di luar apapun yang aku bayangkan, bahkan dengan semua kecurigaanku. Apakah kamu punya bukti? Tanyaku. Tidak ada bukti nyata, tetapi aku mulai memperhatikan detail setelah percakapan kita, kata Joko. Ingat bagaimana dia mengatakan stres saat acara keluarga menyebabkan keguguran? Aku memeriksa garis waktunya. Dia mengaku hamil 8 minggu di bulan Januari, yang berarti dia hamil pada awal November. Tapi Dimas bepergian untuk bisnis selama 2 minggu pertama bulan November. Aku merasa sakit. Jadi dia tidak mungkin hamil olehnya? Tidak dengan garis waktu itu, kata Joko. Dan ada hal lain. Aku menyewa penyelidik swasta untuk menyelidiki latar belakang Dewi lebih teliti. Joko, kamu bisa bicara denganku dulu, kataku. Aku melindungi Dimas. Dan ibu, balas Joko. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin orang lain tahu apa yang telah aku temukan. Penyelidik itu telah menemukan catatan tentang Dewi Ayu di Jawa Tengah yang pernah ditangkap karena penipuan 3 tahun lalu. Tuntutan telah dibatalkan ketika korbannya,
seorang pria lanjut usia yang dia rawat, meninggal sebelum kasusnya disidangkan. Dia pernah melakukan ini sebelumnya, bisikku. Berkali-kali, dari apa yang bisa kami lihat, kata Joko. Dia mengincar pria kaya, biasanya yang terisolasi atau rentan. Dia membangun kepercayaan, mendapatkan akses ke keuangan mereka, lalu menghilang setelah mengurasnya. Tapi Dimas tidak lanjut usia atau terisolasi, kataku. Dia punya teman, keluarga. Dia baru bercerai dengan masalah kepercayaan dan uang lebih banyak daripada yang dia tahu harus diapakan, balas Joko. Dan dia telah berusaha mengisolasinya. Pikirkan, kapan terakhir kali Dimas menelepon ibu tanpa dia hadir? Aku tidak bisa mengingatnya. Apa yang kita lakukan? Kita mengumpulkan bukti dan menyajikannya kepada Dimas, kata Joko. Tapi kita harus hati-hati. Jika kita melakukan ini dengan salah, dia akan memilih dia daripada kita dan memutuskan kita sepenuhnya. Selama bulan berikutnya, Joko dan aku bekerja sama, mendokumentasikan kebohongan dan inkonsistensi Dewi. Kami menemukan dia menggunakan nomor identitas palsu, tidak memiliki riwayat kredit sebelum bertemu Dimas, dan telah menikah 2 kali sebelumnya dengan nama yang berbeda. Tetapi ketika kami mencoba mendekati Dimas dengan temuan kami, Dewi sudah 3 langkah di depan kami. Dimas sangat terluka oleh kecurigaan dan tuduhan dari orang-orang yang seharusnya mendukungnya, katanya padaku selama pertemuan makan siang yang tegang. Terutama dari ibu, Santika. Dia merasa ibu tidak pernah menerima pernikahan kami. Itu tidak benar, kataku. Aku hanya ingin dia bahagia. Lalu mengapa ibu menyelidiki aku? Tanyanya. Mengapa ibu menyewa detektif swasta dan menyebarkan desas-desus tentang masa laluku? Darahku membeku. Dia tahu tentang Ayu dan pemeriksaan latar belakang dari berbulan-bulan yang lalu. Dimas pantas tahu jika seseorang yang dia percayai berbohong padanya. Kataku. Dewi mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya turun menjadi hampir bisikan. Santika, aku akan memberi ibu nasihat. Berhenti. Apapun yang ibu pikir telah ibu temukan. Teori apapun yang ibu bangun, hentikan saja. Karena jika ibu melanjutkan jalur ini, ibu akan kehilangan anak ibu selamanya. Apakah kamu mengancamku? Tanyaku. Aku melindungi pernikahanku, katanya. Dimas sudah memberitahuku tentang riwayat ibu yang terlalu protektif dan mencampuri urusan pribadinya. Satu insiden lagi, dan dia siap memutuskan kontak dengan ibu sepenuhnya. Malam itu, Dimas meneleponku. Suaranya dingin, jauh. Bu, kita perlu bicara tentang batasan. Dewi memberitahuku tentang percakapan ibu hari ini, dan aku kecewa. Ibu menyelidiki istriku seolah dia penjahat. Dimas, dia bukan yang dia klaim. Joko dan aku telah menemukan bukti, kataku. Joko cemburu karena aku menemukan kebahagiaan setelah Putri, dan ibu kesulitan menyesuaikan diri dengan aku yang sudah menikah. Kata Dimas. Aku mengerti itu, tapi ini harus dihentikan. Bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa dia berbohong tentang identitasnya, tentang masa lalunya, tanyaku. Maka ibu akan membuat kesalahan terbesar dalam hidup ibu, suara Dimas tegas. Dewi adalah istriku, dan aku percaya padanya sepenuhnya. Jika ibu tidak bisa menghormati itu, mungkin kita butuh jarak sampai ibu bisa. Setelah dia menutup telepon, aku duduk di dapurku, menatap telepon, menyadari bahwa Dewi telah berhasil mengisolasi anakku dari semua orang yang peduli padanya. Dia telah membalikan naluri protektifnya melawan keluarganya sendiri. Tapi aku tidak menyerah. Justru, percakapan ini meyakinkanku bahwa Dimas berada dalam bahaya yang lebih besar daripada yang aku sadari. Aku menelepon Joko, tetapi teleponnya langsung ke pesan suara. Aku mencoba lagi 1 jam kemudian, lalu mengemudi ke apartemennya. Mobilnya tidak ada di sana, dan tetangganya mengatakan dia belum melihatnya selama 2 hari. Ada yang salah. Joko takut, aku menyadari, ketika dia menyebutkan ingin orang lain tahu apa yang telah dia temukan. Dia telah bersiap untuk kemungkinan bahwa Dewi mungkin mengejarnya juga. Aku mengemudi kembali ke rumah melalui lalu lintas Jakarta. Pikiranku berpacu. Dewi telah mengisolasi Dimas dan membuatnya curiga terhadap semua orang yang mungkin mengeksposnya. Dia telah memalsukan kehamilan dan keguguran untuk memperdalam keterikatan emosionalnya. Dan sekarang Joko,
Satu-satunya orang lain yang tahu kebenaran tentang dia, hilang. Malam itu, aku menelepon polisi untuk melaporkan Joko hilang, tetapi mereka mengatakan belum lewat 48 jam. Orang dewasa diizinkan untuk menghilang tanpa melapor kepada ibu teman mereka. Aku tidak tidur. Sebaliknya, aku duduk di meja dapurku dengan semua bukti yang telah kami kumpulkan, mencoba mencari tahu tujuan akhir Dewi. Dia telah menikahi Dimas, mendapatkan kepercayaannya, dan secara sistematis menghilangkan ancaman terhadap posisinya. Tapi apa tujuan utamanya? Jawabannya datang padaku pukul 3 pagi, mendadak dan menakutkan. Surat wasiat Dimas. Dia telah menyebutkan memperbaruinya untuk menjadikan Dewi penerima manfaat utamanya. Jika sesuatu terjadi pada Dimas, dia akan mewarisi segalanya. 42 triliun rupiah dan semua asetnya. Dewi tidak berencana untuk mencuri dari Dimas. Dia berencana untuk membunuhnya. Aku menghabiskan malam tanpa tidur itu membuat daftar, menghubungkan titik-titik, membangun kasus yang terdengar gila bahkan bagiku. Istri anakku berencana membunuhnya demi warisannya. Dalam cahaya fajar yang dingin, aku tahu tidak ada yang akan mempercayaiku tanpa bukti. Tapi aku harus mencoba memperingatkan Dimas sekali lagi. Aku tiba di rumah mereka pukul 7 pagi dengan roti dan kopi segar, berharap menangkap Dimas sebelum dia pergi untuk lari pagi. Dewi menjawab pintu dengan gaun sutra. Rambutnya ditata dengan sempurna meskipun masih pagi. "Santika, kejutan sekali. Aku membawakan sarapan." "Apakah Dimas sudah bangun?" tanyaku. "Dia sedang mandi." "Sebenarnya, ini waktu yang tepat. Aku sudah ingin bicara dengan ibu secara pribadi," katanya. Dia membawaku ke dapur, di mana dia bergerak dengan kepercayaan diri seseorang yang sepenuhnya mengendalikan wilayahnya. "Kopi? Tolong," kataku. Aku meletakkan tas roti, pikiranku berpacu mencari pendekatan yang tepat. "Santika, aku tahu ibu tidak mempercayaiku. Ibu sudah menyatakannya dengan sangat jelas," katanya. "Tapi aku perlu ibu mengerti sesuatu. Aku mencintai Dimas lebih dari siapapun yang pernah aku cintai." Kata-kata itu terdengar seperti sudah dilatih, tetapi penyampaiannya sempurna. "Kalau begitu kamu akan mengerti mengapa aku khawatir tentang beberapa inkonsistensi dalam latar belakangmu," kataku. Dewi menuangkan kopi dengan tangan yang mantap. "Inkonsistensi macam apa?" "Kecelakaan orang tuamu, pekerjaanmu di lembaga swadaya masyarakat, bahkan kehamilanmu," kataku. Aku memperhatikan wajahnya dengan cermat. "Tidak ada yang terbukti benar, Dewi." Dia terdiam lama, dan ketika dia mendongak, matanya berbeda. Lebih dingin, lebih perhitungan. "Ibu sudah sangat teliti," katanya. "Aku melindungi anakku," kataku. "Dari apa? Dari kebahagiaan? Dari cinta?" Suara Dewi sedikit meninggi. "Dimas dan aku sedang membangun kehidupan bersama. Kami berbicara tentang anak-anak, perjalanan, menjadi tua bersama. Mengapa ibu begitu bertekad untuk menghancurkan itu? Karena kamu berbohong tentang segalanya. Namamu, riwayatmu, niatmu," kataku. Dewi berjalan ke jendela, melihat keluar ke taman yang telah ditanam Dimas untuknya musim semi lalu. "Ibu tahu, Santika, ibu benar tentang beberapa hal. Masa laluku, rumit," katanya. "Tapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, bukan?" Ini terasa seperti hal yang paling mendekati kebenaran yang pernah dia katakan padaku. "Kesempatan kedua macam apa?" tanyaku. "Kesempatan untuk dicintai oleh pria yang baik. Kesempatan untuk membangun sesuatu yang nyata dan abadi. Kesempatan untuk meninggalkan kesalahan dan pilihan buruk," katanya. Dia berbalik padaku, dan untuk sesaat, topengnya terlepas sepenuhnya. "Apakah ibu benar-benar berpikir aku akan menyakiti hal terbaik yang pernah terjadi padaku?" Sebelum aku bisa menjawab, suara Dimas terdengar dari lantai atas. "Dewi, apakah itu pintu? Ibumu membawakan sarapan." Dewi memanggil kembali, topeng penampilannya meluncur kembali dengan mulus ke tempatnya. Dimas muncul di dapur, rambutnya masih basah karena mandi, menyeringai melihat roti. "Bu, ibu yang terbaik. Aku baru saja bilang pada Dewi kita harus mengundang ibu lebih sering," katanya. Aku melihatnya mencium pipi istrinya,
Melihatnya luluh dalam pelukannya dengan apa yang tampak seperti kasih sayang yang tulus, dan merasakan kepastianku goyah. Mungkin aku salah. Mungkin dia benar-benar mencintainya, meskipun dia berbohong tentang masa lalu. Dimas, boleh aku menanyakan sesuatu? Kataku hati-hati. Apakah kamu sudah mendengar kabar dari Joko belakangan ini? Aku sudah mencoba menghubunginya. Dimas mengerutkan kening. Joko? Ya. Dia bilang dia sedang cuti, mungkin bepergian. Katanya dia butuh ruang untuk memikirkan beberapa hal, jawab Dimas. Kenapa? Dewi mengawasiku dari balik cangkir kopinya, dan aku melihat sesuatu berkelebat di matanya. Peringatan? Ancaman? Hanya bertanya-tanya. Dia terlihat stres terakhir kali kami bicara, kataku. Joko sedang mengalami masa sulit sejak putus dengan Rina, kata Dimas. Dia akan muncul ketika dia siap. Ibu tahu bagaimana dia memproses emosi. Setelah sarapan, aku memeluk Dimas untuk berpisah, menghafal rasa lengannya di sekelilingku. Aroma parfumnya, cara dia mengatakan, "Aku cinta ibu, Bu." Seperti yang dia katakan sejak dia berusia 5 tahun. Karena aku takut itu mungkin yang terakhir kali. Sore itu, aku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan setiap prinsip etika yang aku ajarkan sebagai perawat. Aku mengemudi ke kantor pemeriksa medis tempat temanku Putri bekerja dan memintanya untuk menjalankan skenario toksikologi hipotetis untukku. Santika, tentang apa ini? Tanya Putri, melihat daftar gejala yang aku berikan. Turuti saja aku, kataku. Jika seseorang ingin meracuni orang lain secara perlahan, membuatnya terlihat seperti penyakit alami, apa yang akan mereka gunakan? Putri mempelajari daftar itu. Gejala-gejala ini dapat mengindikasikan beberapa hal, tetapi mengingat perkembangan yang ibu jelaskan, kemungkinan keracunan digitalis. Apa itu? Tanyaku. Digitalis berasal dari tanaman foxglove. Aku menggantinya dengan tumbuhan lokal yang mirip yang sulit terdeteksi. Dalam dosis kecil, itu digunakan untuk mengobati kondisi jantung, jelas Putri. Dalam dosis yang lebih besar, atau ketika terakumulasi dari waktu ke waktu, itu menyebabkan persis seperti yang ibu jelaskan. Kelelahan, kebingungan, masalah pencernaan, akhirnya menyebabkan gagal jantung. Mulutku terasa kering. Bagaimana seseorang memberikannya? Mudah. Itu tidak berasa dan tidak berbau. Bisa ditambahkan ke makanan, minuman, vitamin, kata Putri. Hal yang menakutkan tentang keracunan digitalis adalah ia meniru penyakit jantung alami, terutama pada pria seusia Dimas dengan tingkat stres tinggi. Aku memikirkan keluhan Dimas baru-baru ini tentang merasa lelah, penyebutannya tentang nyeri dada sesekali yang telah dikaitkan dokternya dengan stres. Bagaimana kamu mendeteksinya? Tanyaku. Tes darah, tetapi hanya jika ibu tahu untuk mencarinya, kata Putri. Jika tidak, itu akan terlihat seperti serangan jantung, terutama jika korban berada di bawah perawatan medis untuk gejala terkait stres. Putri mencondongkan tubuh ke depan. Khawatir. Santika, tolong beritahu aku ini untuk buku yang sedang ibu tulis atau semacamnya. Aku berhasil tersenyum lemah. Semacam itu. Malam itu, aku duduk di mobilku di luar rumah Dimas dan Dewi, memperhatikan lampu bergerak dari kamar ke kamar saat mereka menjalani rutinitas malam mereka. Pukul 9 malam, siluet Dewi muncul di jendela dapur. Dia berada di meja, mungkin sedang menyiapkan sesuatu untuk diminum. Teh malam Dimas. Dia telah menyebutkan bahwa Dewi telah membuatnya terbiasa minum teh hangat sebelum tidur untuk membantunya rileks. Ponselku bergetar dengan pesan teks dari nomor tak dikenal. Berhenti mengawasi atau kamu akan bergabung dengan Joko. Aku melihat sekeliling dengan panik tetapi tidak melihat siapapun. Tanganku gemetar saat aku menyalakan mobil dan mengemudi pulang, memeriksa kaca spion setiap beberapa detik. Tapi aku punya jawabannya. Dewi meracuni Dimas perlahan-lahan dengan digitalis, kemungkinan melalui teh malamnya. Joko telah terlalu dekat dengan kebenaran dan telah dihilangkan. Dan sekarang dia memperingatkanku untuk menjauh atau menghadapi nasib yang sama. Keesokan paginya, aku menelepon detektif Rina dan menceritakan semuanya. Tentang identitas palsu Dewi, kehamilan palsu, hilangnya Joko, dan kecurigaanku tentang keracunan. Bu Santika, ini adalah tuduhan yang sangat serius, kata detektif Rina. Apakah ibu punya bukti nyata?
Tidak cukup untuk meyakinkan Dimas, tetapi cukup untuk menyelamatkan hidupnya jika ibu mau mendengarkanku, kataku. Kami setuju untuk bertemu sore itu untuk membahas semua yang telah kami temukan. Tetapi ketika aku tiba di kantor polisi, Detektif Rina memiliki berita buruk. Bu Santika, aku menyesal harus memberitahu ibu ini, tetapi kami menemukan jenazah Joko pagi ini, katanya. Dia telah meninggal selama beberapa hari, tampaknya karena overdosis obat di apartemennya. Ruangan mulai berputar. Joko tidak memakai obat-obatan terlarang. Dia hampir tidak minum minuman keras. Pemeriksa medis menemukan heroin dalam sistemnya, bersama dengan peralatan di apartemennya, kata Detektif Rina. Tampaknya itu bunuh diri, mungkin terkait dengan depresi karena perpisahan baru-baru ini. Itu tidak mungkin, kataku. Joko membantuku menyelidiki Dewi. Dia tidak akan pernah bunuh diri, terutama bukan dengan obat-obatan terlarang. Detektif Rina mempelajari wajahku dengan cermat. Bu Santika, aku akan sangat jujur dengan ibu. Kesedihan dapat membuat orang melihat konspirasi di mana tidak ada, katanya. Anak ibu baru saja menikah, hubungan ibu dengan istrinya tegang, dan sekarang sahabatnya meninggal secara tragis. Wajar jika ibu ingin menyalahkan seseorang. Bagaimana jika aku bisa membuktikan Dewi membunuh Joko? Tanyaku. Bagaimana jika aku bisa membuktikan dia meracuni Dimas saat ini? Maka ibu harus membawakanku bukti. Bukti nyata, bukan teori dan kecurigaan, kata Detektif Rina. Aku meninggalkan kantor polisi mengetahui bahwa jika aku ingin menyelamatkan hidup Dimas, aku harus melakukannya sendiri. Dewi telah menutupi jejaknya terlalu baik, membuat dirinya terlihat terlalu polos, dan memposisikanku sebagai ibu yang paranoid dan mencampuri urusan pribadinya yang tuduhannya tidak bisa dipercaya. Tapi aku punya satu keuntungan yang tidak dia ketahui. 40 tahun sebagai perawat telah mengajariku cara mengumpulkan bukti, cara mendokumentasikan gejala, dan cara membuktikan keracunan bahkan ketika semua orang berpikir kamu gila. Malam itu, aku membuat keputusan yang akan menyelamatkan hidup anakku atau menghancurkan apa yang tersisa dari hubungan kami selamanya. Aku akan masuk ke rumah Dimas dan mendapatkan bukti bahwa Dewi membunuhnya, karena dalam 72 jam, aku yakin anakku akan meninggal. Masuk ke rumah anakku terasa seperti hal yang paling alami di dunia ketika hidupnya dipertaruhkan. Aku telah membantu Dimas membuka kunci pintu kamar tidurnya di masa kecil berkali-kali sehingga aku tahu masa-masa sulit membutuhkan solusi kreatif. Saat itu malam Kamis, pukul 11 malam. Dimas dan Dewi berada di sebuah acara amal di pusat kota, jenis acara yang sama di mana mereka bertemu. Aku punya waktu mungkin 3 jam sebelum mereka kembali. Dengan asumsi Dewi tidak membius jus buahnya di sana juga. Aku telah menghabiskan 2 hari merencanakan ini seperti operasi militer. Pakaian hitam, senter kecil, sarung tangan lateks yang aku pinjam dari persediaan rumah sakit lamaku. Jika ada yang melihatku, aku hanya seorang ibu yang khawatir yang memeriksa rumah anaknya saat mereka pergi. Sangat polos. Kunci pintu belakang masih tersembunyi di bawah batu palsu di dekat ruang kerja Dimas. Beberapa kebiasaan dari masa kecil tidak pernah hilang. Saat aku menyelinap masuk, aroma akrab parfum mahal Dewi menghantamku seperti dinding penipuan. Dapur itu bersih, tentu saja. Dewi merawat rumah Dimas seperti museum, semuanya pada tempatnya. Tidak ada yang berantakan. Istri sempurna, rumah sempurna, pembunuhan sempurna sedang berlangsung. Aku menemukan koleksi teh Dimas di lemari makanan. Lusinan campuran eksotis yang diperkenalkan Dewi padanya. Chamomile untuk relaksasi, passion flower untuk tidur yang lebih baik, dan terselip di belakang yang lain, kaleng kecil berlabel campuran tenang malam dengan tulisan tangan Dewi. Kaleng itu berisi apa yang tampak seperti teh herbal biasa, tetapi ketika aku menahannya di bawah senterku dan memeriksanya dengan cermat, aku bisa melihat fragmen kecil yang tidak termasuk, potongan kecil yang tampak seperti bunga kering, lebih gelap dari chamomile, tumbuhan yang sulit terdeteksi, foxglove. Aku hampir yakin. Aku dengan hati-hati mengumpulkan sampel dalam kantong plastik kecil, lalu mencari sisa dapur. Di lemari rempah-rempah, di belakang oregano, aku menemukan botol kaca kecil tanpa label. Itu berisi cairan dan berbau sedikit seperti obat. Konsentrat digitalis cair. Kemungkinan besar,
Beberapa tetes dalam teh malam Dimas akan hampir tidak terdeteksi, tetapi akan perlahan-lahan terakumulasi dalam sistemnya sampai jantungnya berhenti berdetak. Ponselku bergetar. Pesan teks dari Dimas. Senang-senang di acara amal. Dewi terlihat cantik malam ini. Aku cinta ibu, Bu. Bahkan sekarang, bahkan saat dia secara sistematis membunuhnya, dia memikirkan betapa dia mencintai istrinya yang pembunuh. Hatiku hancur untuknya. Aku memotret semuanya. Kaleng teh, botolnya, lokasi tempat aku menemukannya. Kemudian aku pindah ke kantor Dimas, mencari bukti surat wasiat yang diperbarui yang didorong Dewi untuk dibuat. Apa yang aku temukan lebih buruk daripada yang aku bayangkan. Komputer Dimas dilindungi kata sandi. Tapi aku kenal anakku. Kata sandinya sama sejak kuliah. Mawar untuk ibu. Tahun 1987. Tahun dia pertama kali membawakanku bunga untuk hari ibu dengan uangnya sendiri. Surat wasiat itu menghancurkan dalam kesederhanaannya. Dewi mewarisi segalanya. Rumah, investasi, rekening bank, bahkan saham Dimas di perusahaan teknologi temannya. Ada warisan kecil untuk lembaga amal, tetapi tidak ada untukku, bahkan bukan jam tangan ayahnya, yang telah dijanjikan kepadaku bertahun-tahun yang lalu. Tetapi tanggal itulah yang membuat darahku menjadi dingin. Surat wasiat itu telah diperbarui hanya 2 minggu yang lalu. Tepat setelah Joko bunuh diri, Dewi tidak membuang waktu untuk pindah ke fase akhir rencananya. Aku sedang memotret surat wasiat ketika aku mendengar pintu mobil dibanting di jalan masuk. Mereka pulang lebih awal. Aku dengan cepat menutup komputer dan melihat sekeliling dengan panik. Pintu depan terbuka, tawa Dewi bergema di seluruh rumah. Aku tidak bisa mencapai pintu belakang tanpa melewati ruang keluarga di mana mereka akan melihatku. Dimas, kamu terhuyung-huyung. Suara Dewi terdengar jelas. Berapa banyak jus buah yang kamu minum? Hanya 2 gelas, Dimas bergumam. Tapi merasa pusing. Mungkin aku sedang sakit. Atau mungkin istrinya yang penuh kasih telah memberi dosis digitalis pada jus buahnya di acara amal. Pikirku dengan muram. Aku tidak punya tempat untuk bersembunyi kecuali kamar tidur masa kecil Dimas di lantai atas. Aku berhasil mencapai tangga tepat saat mereka memasuki ruang keluarga. Dewi menopang Dimas saat dia sedikit tersandung. Biar aku buatkan kamu teh, katanya dengan manis. Sesuatu untuk menenangkan perutmu. Dari lorong lantai atas, aku melihat Dewi bergerak ke dapur dengan efisiensi yang terlatih. Dia mengisi ketel, memilih cangkir, dan membuka kaleng teh yang baru saja aku periksa. Bahkan dari jarak ini, aku bisa melihat dia menambahkan herbal kering ekstra ke cangkir Dimas. Dia akan membunuhnya malam ini. Dimas merosot di sofa, kepala di tangannya. Dewi, aku merasa sangat sakit. Mungkin aku harus menelepon dokter. Jangan konyol, kata Dewi, kembali dengan cangkir yang mengepul. Kamu hanya butuh istirahat. Minum ini, dan kamu akan merasa lebih baik di pagi hari. Aku melihat anakku mengambil teh beracun dari tangan istrinya dan mempercayainya sepenuhnya. Dia meminum setengah cangkir sebelum menyisihkannya dan menutup matanya. Aku sangat mencintaimu, gumamnya. Aku juga mencintaimu, jawab Dewi, dan untuk pertama kalinya, aku pikir aku mendengar emosi yang tulus dalam suaranya, yang membuat apa yang dia lakukan bahkan lebih mengerikan. Dalam beberapa menit, Dimas tidak sadarkan diri di sofa. Dewi memeriksa denyut nadinya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Sudah selesai, katanya pelan. Dia sudah minum tehnya. Kamu bisa datang sekarang. Jantungku berhenti. Ada orang lain yang terlibat, seorang mitra. 20 menit kemudian, aku mendengar mobil lain di jalan masuk. Dari jendela kamar tidur, aku melihat sosok yang akrab mendekati pintu depan. Joko, masih hidup, berjalan dengan percaya diri ke rumah anakku seolah-olah dia milik di sana. Dewi membuka pintu dan menciumnya dengan penuh gairah sebelum membawanya masuk. Berapa banyak yang kamu berikan padanya? Tanya Joko, berlutut di samping tubuh Dimas yang tidak sadarkan diri. Cukup untuk membuatnya tidak sadar selama berjam-jam, tetapi belum cukup untuk membunuhnya, kata Dewi. Kita perlu membuatnya terlihat seperti serangan jantung yang disebabkan oleh stres dan minuman. Joko mengeluarkan jarum suntik kecil dari jaketnya. Dosis konsentrat seharusnya bisa melakukannya,
katanya. Cepat, tanpa rasa sakit, dan otopsi akan menunjukkan henti jantung yang konsisten dengan gejala barunya. Aku membeku dalam kengerian, melihat sahabat Dimas bersiap untuk membunuhnya sementara istrinya memegang tangannya dengan penuh kasih. Ada kabar dari ibu tua itu? Tanya Joko. Dia sudah mundur sejak kepergianmu, kata Dewi. Aku pikir dia akhirnya menerima bahwa Dimas memilihku daripada tuduhan paranoidnya. Bagus, kata Joko. Setelah malam ini, dia bisa berduka atas kematian dini tragis anaknya dan meninggalkan kita sendirian untuk menikmati uangnya. Joko menyiapkan jarum suntik sementara Dewi membelai rambut Dimas. Aku benar-benar mencintainya, Laho, katanya lembut. Aku tahu, kata Joko. Itu yang membuatmu sangat pandai dalam hal ini. Joko memeriksa dosisnya. Siap? Saat itulah aku membuat keputusanku. Aku tidak bisa menyelamatkan Dimas dengan menelepon polisi. Mereka tidak akan pernah tiba tepat waktu. Aku tidak bisa mengalahkan mereka berdua secara fisik, tapi aku bisa melakukan hal lain. Aku bisa merekam semuanya. Ponselku sudah dalam mode video ketika Joko mendekati Dimas dengan jarum suntik. Dari posisiku di puncak tangga, aku memiliki pandangan yang jelas tentang ruang keluarga dan bisa mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Tunggu, kata Dewi tiba-tiba. Ada yang salah. Lihat napasnya. Joko berlutut lebih dekat ke Dimas, memeriksa denyut nadinya. Maksudmu? Terlalu dangkal. Tingkat digitalis mungkin telah menumpuk lebih dari yang kita hitung. Suara Dewi membawa kekhawatiran yang tulus. Jika kita menyuntiknya sekarang, mungkin akan jelas bahwa itu bukan alami. Aku melihat Joko duduk kembali di tumitnya. Frustrasi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, katanya. Tetangga ibu, Bu Siti, bilang dia akan memeriksa besok pagi jika dia tidak mendengar kabar dari Dimas. Kita sesuaikan rencananya. Buat seolah-olah dia mengalami serangan jantung saat tidur, kata Dewi. Perkembangan alami dari stres dan keracunan. Joko berdiri, mondar-mandir. Itu berisiko. Bagaimana jika dia bangun sebelum pagi? Bagaimana jika digitalis tidak cukup? Maka kita berimprovisasi. Suara Dewi mengeras. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Aku terus merekam saat mereka membahas detail pembunuhan anakku. Seperti mereka sedang merencanakan pesta makan malam. Tanganku gemetar. Tetapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang dan menangkap setiap kata yang memberatkan. Berapa lama lagi sampai warisan itu bersih? Tanya Joko. 6 bulan, mungkin kurang, kata Dewi. Aku akan memainkan janda yang berduka, menjual rumah, mencairkan aset. Sebelum hari raya keluarga, kita akan memiliki akses ke segalanya. Dan setelah itu, Dewi tersenyum. Dan itu adalah ekspresi tulus pertama yang aku lihat darinya. Maka kita menghilang. Identitas baru. Kehidupan baru. Di suatu tempat yang tropis. Tanpa perjanjian ekstradisi. Kamu sudah memikirkan ini matang-matang, kata Joko. Aku sudah memikirkannya sejak hari aku bertemu Dimas di acara amal itu, jawab Dewi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku di sana untuk membantu anak-anak yang sakit? Dewi tertawa pelan. Aku di sana karena aku telah meneliti setiap eksekutif teknologi kaya di Jakarta Selatan, dan Dimas tampak yang paling rentan. Joko bergabung dengan tawanya. Baru bercerai. Masalah kepercayaan. Hubungan dekat dengan ibunya yang bisa dieksploitasi untuk membuatnya merasa protektif dan terisolasi. Tepat, kata Dewi. Dan kamu adalah umpan yang sempurna untuk mendekatinya. Sahabatnya sejak kuliah. Seseorang yang dia percayai sepenuhnya. Aku merasa mual mendengarkan mereka menjelaskan bagaimana mereka telah memanipulasi emosi dan hubungan Dimas. Orang-orang ini telah mempelajari anakku seperti eksperimen sains, mengidentifikasi kelemahannya dan mengeksploitasinya secara sistematis. Kehamilan palsu itu brilian, lanjut Joko. Benar-benar menguatkan komitmennya padamu. Itu idemu, kata Dewi. Dan merekayasa keguguranku tepat setelah kita mengumpulkan informasi keuangan adalah waktu yang tepat. Mereka telah merencanakan segalanya. Pacaran, pernikahan. Bahkan tragedi palsu yang membuat Dimas lebih protektif dan berbakti. Anakku tidak pernah punya kesempatan. Bagaimana dengan Santika? Tanya Joko.
Dia sudah curiga dari awal, kata Dewi. Santika akan berduka atas anaknya dan akhirnya melanjutkan hidup. Dia berusia 50-an, masih punya waktu untuk membangun kehidupan baru. Tidak seperti Dimas. Dia akan memiliki kemewahan untuk menjadi tua. Cara santai Dewi mengabaikan masa depanku sambil merencanakan kematian anakku memenuhi hatiku dengan amarah. Tapi aku terus merekam. Mengetahui bukti ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Dimas dan memastikan keadilan. Kita harus memindahkannya ke kamar tidur, kata Dewi. Buat terlihat lebih alami ketika dia ditemukan besok. Mereka bekerja sama untuk mengangkat tubuh Dimas yang tidak sadarkan diri. Joko memegang bahunya sementara Dewi menopang kakinya. Aku melihat mereka membawa anakku ke lantai atas seperti pembawa peti mati, mendiskusikan posisi terbaik untuk mengatur tubuhnya untuk kredibilitas maksimum. Miring ke samping, saran Joko. Terlihat seperti dia tertidur secara alami dan jantungnya berhenti. Sempurna, kata Dewi. Dan aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Bilang aku insomnia dan tidak ingin mengganggunya. Memberiku alibi untuk tidak menyadari ada yang salah sampai pagi. Mereka memposisikan Dimas dengan hati-hati di tempat tidurnya. Dewi bahkan menyelimutinya dengan perawatan lembut yang akan menyentuh jika itu bukan bagian dari pementasan adegan pembunuhannya. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Tanya Joko. Dewi memeriksa ponselnya. Digitalis seharusnya mulai berlaku dalam 3-4 jam. Jantungnya akan berhenti antara pukul 4 dan 6 pagi. Aku akan menemukan jenazahnya sekitar pukul 8. Menelepon nomor darurat 110 dengan histeris. Dan cangkir tehnya? Tanya Joko. Sudah dicuci dan disimpan? Tidak ada jejak sesuatu yang tidak biasa, jawab Dewi. Joko mencium Dewi untuk berpisah. Dan aku menyadari mereka telah menjadi kekasih sepanjang pernikahan Dimas. Setiap makan malam keluarga, setiap acara keluarga, setiap saat ketika Joko terlihat seperti teman yang setia, dia diam-diam merencanakan kehancuran anakku. Sampai jumpa di acara keluarga Dimas, kata Joko dengan humor gelap, kenakan hitam dan latih wajah terkejut. Setelah Joko pergi, Dewi kembali untuk memeriksa Dimas sekali lagi. Dia duduk di tepi tempat tidur, membelai rambutnya dengan apa yang tampak seperti kasih sayang yang tulus. Aku benar-benar minta maaf, bisiknya. Kamu pria yang baik, Dimas. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Tapi aku tidak bisa menghabiskan hidupku menjadi miskin dan tidak berdaya ketika aku bisa menjadi kaya dan bebas. Kemudian dia mencium dahinya dan meninggalkannya untuk mati. Aku menunggu sampai aku mendengar Dewi menutup pintu kamar tamu sebelum merangkak menuruni lorong ke kamar Dimas. Dia tidak sadarkan diri tetapi bernapas, meskipun denyut nadinya terasa lemah dan tidak teratur ketika aku memeriksa pergelangan tangannya. Digitalis sudah memengaruhi ritme jantungnya. Jika aku tidak mendapatkan bantuan segera, racun lambat itu akan membunuhnya bahkan tanpa jarum suntik Joko. Tetapi aku tidak bisa memanggil ambulans tanpa memberitahu Dewi, dan aku tidak bisa membangunkan Dimas tanpa mempertaruhkan jantungnya berhenti karena syok. Aku harus membawanya keluar dari rumah dan ke rumah sakit tanpa ada yang tahu. Aku mengeluarkan ponselku dan membuat panggilan tersulit dalam hidupku. Nomor darurat 110, aku perlu melaporkan percobaan pembunuhan yang sedang berlangsung, kataku. Nyonya, apa keadaan darurat ibu? Tanya operator. Namaku Santika. Aku berada di Jalan Elmwood 1247 di Jakarta Selatan, kataku. Anakku telah diracuni oleh istrinya, dan dia berencana membunuhnya malam ini untuk mewarisi uangnya. Apakah ibu dalam bahaya segera? Aku melihat ke arah kamar tamu tempat Dewi seharusnya tidur. Ya, tetapi anakku dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak sadarkan diri karena keracunan digitalis, kataku. Jika dia tidak mendapatkan perhatian medis dalam beberapa jam ke depan, dia akan meninggal. Nyonya, aku mengirim polisi dan paramedis ke lokasi ibu. Bisakah ibu keluar dari gedung dengan aman? Tidak tanpa anakku, kataku. Dan ada hal lain. Aku punya bukti video tentang rencana pembunuhan itu. Istri korban dan sahabatnya merencanakan ini bersama. Operator membuatku tetap terhubung saat aku menjelaskan situasinya. Dalam 12 menit, aku mendengar sirene mendekat. Pintu Dewi terbuka segera. Dimas, apa yang terjadi? Dia muncul di lorong mengenakan piyama sutra,
rambut sedikit acak-acakan, terlihat seperti istri yang khawatir yang terbangun oleh kendaraan darurat. Bahkan mengetahui siapa dia, aku harus mengagumi komitmennya pada peran itu. Aku tidak tahu, kataku, melangkah keluar dari kamar Dimas. Aku datang untuk memeriksa Dimas ketika aku mendengar sirene dan menemukannya tidak sadarkan diri. Mata Dewi melebar dalam apa yang tampak seperti kejutan tulus. Santika, apa yang ibu lakukan di sini? Aku khawatir tentang dia. Dia tampak sakit di acara amal, kataku. Lampu merah dan biru berkedip melalui jendela kamar tidur saat mobil polisi mengepung rumah. Dewi bergegas ke sisi tempat tidur Dimas. Dan untuk sesaat aku bertanya-tanya apakah penampilannya telah meyakinkannya bahkan bahwa dia peduli padanya. Dimas, bangun. Dia mengguncang bahunya dengan lembut, lalu menatapku dengan ketakutan yang tampak sepenuhnya nyata. Ada apa dengannya? Pintu depan terbuka. Polisi? Apakah ada yang terluka? Di sini, panggilku. Anakku tidak sadarkan diri. Aku pikir dia telah diracuni. 3 petugas dan 2 paramedis dengan cepat memenuhi kamar tidur. Sementara tim medis bekerja pada Dimas, memeriksa tanda-tanda vitalnya dan menyiapkannya untuk dibawa, Detektif Rina menanyai Dewi dan aku. Bu Santika, ibu melaporkan ini sebagai percobaan pembunuhan. Bukti apa yang ibu miliki? Aku menyerahkan ponselku padanya, mengantre ke video yang telah aku rekam. Semua yang ibu butuhkan ada di sini, kataku. Dewi sedang memperhatikan para medis bekerja pada Dimas, masih memainkan istri yang khawatir dengan sempurna. Tetapi ketika dia mendengarku menyebutkan bukti video, kepalanya tersentak ke arahku dengan ekspresi yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kebencian murni, diperhitungkan. Santika, apa yang ibu bicarakan? Video tentang apa? Tanyanya. Detektif Rina sudah menonton rekaman di ponselku. Ekspresinya menjadi lebih gelap dengan setiap detik rekaman. Dewi Ayu, kamu ditangkap atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan, katanya. Transformasi itu instan dan lengkap. Topeng kekhawatiran Dewi menghilang, diganti dengan kemarahan dingin. Ibu tidak bisa membuktikan apapun, katanya. Rekaman itu dibuat secara ilegal, dan apapun yang ibu pikir ibu dengar bisa dijelaskan. Nyonya, kami memiliki rekaman video kamu membahas keracunan suamimu dengan digitalis dan merencanakan kematiannya dengan kaki tangan yang diidentifikasi sebagai Joko, kata Detektif Rina. Joko sudah meninggal, kata Dewi dengan lancar. Dia bunuh diri minggu lalu. Jika seseorang meniru dirinya, itu bukan salahku. Detektif Rina menatapku, bingung. Bu Santika, bukankah ibu memberitahu kami sebelumnya bahwa Bapak Joko telah meninggal? Ini adalah rencana cadangan Dewi. Bahkan jika tertangkap, dia akan mengklaim Joko adalah peniru, bahwa Joko yang asli sudah meninggal, dan orang lain memanipulasinya. Itu benar-benar brilian. Kecuali untuk satu detail yang tidak bisa dia antisipasi. Detektif, kataku dengan tenang. Aku sarankan ibu memeriksa jenazah yang diidentifikasi sebagai Joko lebih hati-hati. Aku curiga ibu akan menemukan itu bukan dia. Ekspresi percaya diri Dewi sedikit goyah. Juga, lanjutku. Ibu akan menemukan sidik jari di seluruh persediaan teh Dimas dan botol digitalis cair tersembunyi di lemari rempah-rempahnya. Dan jika ibu memeriksa ponsel Dewi, ibu mungkin akan menemukan komunikasi teks dengan Joko dari sebelum dugaan kematiannya. Itu tidak mungkin, Dewi membentak. Ibu adalah wanita tua paranoid yang membuat tuduhan putus asa. Detektif Rina sudah menggunakan radionya, meminta bantuan dan tim investigasi tambahan. Nyonya Ayu, kamu punya hak untuk tetap diam, katanya. Saat mereka membacakan hak-hak Dewi, para medis selesai menstabilkan Dimas untuk dibawa. Kita harus membawanya ke rumah sakit segera, pemimpin EMT mengumumkan. Ritme jantungnya sangat tidak teratur dan tekanan darahnya sangat rendah. Aku ikut di ambulans bersama Dimas, memegang tangannya sementara tim medis bekerja untuk melawan keracunan digitalis. Di rumah sakit, dokter mengonfirmasi apa yang sudah aku ketahui. Dimas telah diracuni secara sistematis selama beberapa bulan, dan dosis malam ini hampir membunuhnya. Jika ibu tidak menelepon saat itu, dokter ruang gawat darurat memberitahuku, dia akan meninggal dalam 2 jam. 3 hari kemudian,
Dimas sudah bangun dan pulih ketika detektif Rina berkunjung dengan pembaruan yang memvalidasi semua yang telah aku curigai. Jenazah yang diidentifikasi sebagai Joko sebenarnya adalah pria tunawisma bernama Arman. Bapak Joko tampaknya telah berteman dengan Arman, membuatnya kecanduan obat-obatan terlarang, lalu memberinya overdosis dan menukar identitas mereka. Dimas terlihat hancur. Joko benar-benar hidup selama ini, sangat hidup dan sangat ditahan, kata detektif Rina. Kami menangkapnya pagi ini di sebuah hotel kecil di Surabaya, di mana dia menunggu berita tentang kematianmu. Berapa lama mereka merencanakan ini? Tanya Dimas. Detektif Rina melihat catatannya. Menurut catatan telepon dan dokumen keuangan yang kami sita, setidaknya 2 tahun. Pendekatan awal di acara amal sepenuhnya diatur. Bapak Joko telah memberikan Nyonya Ayu informasi rinci tentang keuanganmu, keadaan emosionalmu, bahkan pola hubunganmu. Dimas menutup matanya. Sahabatku sejak kuliah. Istriku, mereka bekerja sama sepanjang waktu. Aku minta maaf, Bapak Dimas, tetapi pemikiran cepat ibumu dan pengumpulan bukti menyelamatkan hidupmu, kata detektif Rina. Setelah detektif Rina pergi, Dimas dan aku duduk bersama di kamar rumah sakit, memproses besarnya pengkhianatan yang dia alami. Bu, aku berutang maaf padamu dan hidupku, kata Dimas. Aku meremas tangannya. Kamu tidak berutang apapun padaku kecuali janji bahwa kamu tidak akan pernah lagi mengabaikan kekhawatiranku sebagai halusinasi. Dimas berhasil tersenyum lemah. Setuju. Tapi bagaimana ibu tahu? Bagaimana ibu melihat melalui Dewi ketika aku tidak bisa? Aku memikirkan pertanyaan itu dengan hati-hati, karena aku telah menjadi perawat selama 40 tahun, dan aku telah belajar untuk mempercayai naluriku tentang orang-orang, kataku. Lebih penting lagi, aku telah belajar bahwa orang yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan biasanya adalah penipu. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Dimas. Sekarang kamu pulih, dan Dewi dan Joko masuk penjara karena percobaan pembunuhan, konspirasi, penipuan, dan mungkin setengah lusin tuduhan lainnya, kataku. Tetapi bahkan saat aku mengatakannya, aku tahu proses hukum akan panjang dan sulit. Dewi pintar dan telah menutupi jejaknya dengan baik. Ada kemungkinan dia bisa melakukan plea bargain untuk tuduhan yang lebih ringan atau bahkan meyakinkan juri bahwa dia adalah korban lain dari manipulasi Joko. Saat itulah aku menyadari bahwa keadilan hukum mungkin tidak cukup. Terkadang, ketika sistem gagal melindungi orang yang tidak bersalah, kamu harus menciptakan keadilanmu sendiri. Sidang pendahuluan adalah pelajaran penting dalam manipulasi hukum. Pengacara Dewi, seorang wanita cerdas dengan setelan mahal, menggambarkan kliennya sebagai korban lain dari rencana penipuan Joko yang rumit. Yang mulia, klienku sama tertipu dengan Bapak Dimas, kata pengacaranya. Bapak Joko mendekati Nyonya Ayu 2 tahun yang lalu, mengklaim khawatir tentang keadaan emosional temannya setelah perceraian yang sulit. Dia menyarankan bahwa Nyonya Ayu, yang baru saja kehilangan orang tuanya dan kesulitan secara finansial, mungkin dapat memberikan persahabatan dan stabilitas yang dibutuhkan Bapak Dimas. Aku melihat Dewi menyeka matanya dengan tisu, memainkan peran korban yang dimanipulasi dengan keterampilan yang sama yang dia gunakan untuk memainkan istri Dimas yang penuh kasih. Bapak Joko meyakinkan klienku bahwa perlahan-lahan memperkenalkan herbal obat ke dalam makanan Bapak Dimas akan membantu dengan stres dan insomnianya. Lanjut pengacara itu. Nyonya Ayu tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah zat beracun atau bahwa tujuan akhir Bapak Joko adalah pembunuhan. Dimas mencengkeram tanganku erat-erat saat kami mendengarkan tim pembela istrinya menulis ulang sejarah secara real-time. Lebih lanjut, Yang Mulia, bukti utama penuntutan, rekaman video yang diperoleh secara ilegal oleh mertua terdakwa, menunjukkan Nyonya Ayu dalam apa yang tampak sebagai situasi di bawah paksaan dengan Bapak Joko, kata pengacara itu. Dia jelas ketakutan dan mengikuti instruksinya di bawah tekanan. Hakim tampak skeptis tetapi mengizinkan pembelaan untuk melanjutkan. Pernikahan klienku dengan Bapak Dimas adalah tulus. Kesedihannya atas keguguran mereka adalah nyata, kata pengacara itu. Cintanya padanya didokumentasikan melalui 2 tahun komunikasi, foto, dan kesaksian saksi dari teman dan keluarga. Teman dan keluarga apa? Aku ingin berteriak. Dewi telah mengisolasi Dimas dari semua orang yang peduli padanya. Tetapi penampilan pengacara itu meyakinkan.
dan aku bisa melihat keraguan merayap ke dalam ekspresi hakim. Mengingat keadaan, Yang Mulia, kami meminta agar klienku dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan, katanya. Nyonya Ayu bukanlah risiko penerbangan, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat. 2 jam kemudian, Dewi keluar dari gedung pengadilan dengan jaminan 7.500.000.000 rupiah, dibayar oleh seorang dermawan anonim yang ternyata adalah Ibu Joko. Bahkan dari penjara, Joko masih menarik tali untuk melindungi mitranya. Malam itu, Dimas meneleponku dari apartemennya tempat dia tinggal sementara rumahnya tetap menjadi tempat kejadian perkara. Bu, aku takut. Bagaimana jika Dewi dibebaskan? Bagaimana jika mereka meyakinkan juri bahwa dia dimanipulasi? Mereka tidak akan, kataku dengan lebih percaya diri daripada yang aku rasakan. Tapi bagaimana jika mereka berhasil? Tanya Dimas. Dia akan bebas untuk menghilang, mengubah identitasnya lagi, dan menemukan korban lain. Dimas benar untuk khawatir. Strategi pembelaan Dewi canggih dan mungkin benar-benar berhasil. Bukti video, meskipun memberatkan, telah diperoleh melalui masuk ilegal. Digitalis dapat dijelaskan sebagai herbal obat yang diresepkan oleh Joko. Bahkan kehamilan palsu dapat diputar sebagai manipulasi Joko yang lain. Apa yang ibu pikirkan, Bu? Tanya Dimas. Aku bisa mendengarnya di suaramu. Aku sedang memikirkan sesuatu yang disebutkan detektif Rina selama penyelidikan. Pola Dewi mengincar pria kaya yang rentan bukanlah hal baru. Dia pernah melakukan ini sebelumnya, di Jawa Tengah dan Surabaya, selalu hati-hati untuk tetap berada di sisi hukum penipuan dan pemerasan. Aku berpikir bahwa Dewi telah menyakiti orang lain selain kita, dan orang-orang itu juga pantas mendapatkan keadilan, kataku. Maksudmu? Maksudku kita mungkin tidak bisa membuktikan dia mencoba membunuhmu, tetapi kita mungkin bisa membuktikan dia telah melakukan kejahatan lain, kataku. Kejahatan dengan undang-undang pembatasan yang berbeda dan persyaratan bukti yang berbeda. Selama 2 minggu berikutnya, sementara Dimas pulih dan Dewi bersiap untuk persidangan, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan aku lakukan. Aku menjadi penyelidik, bekerja dengan Ayu, pensiunan detektif swasta yang membantuku awalnya meneliti Dewi. Aku melacak korban-korbannya sebelumnya, pria di 3 provinsi berbeda yang telah terpesona, dimanipulasi, dan dirampok oleh Dewi dengan identitas yang berbeda. Polanya selalu sama. Identifikasi pria kaya, baru bercerai. Dekati dia melalui minat bersama atau urusan amal, bangun hubungan romantis, dapatkan akses ke keuangan, kemudian menghilang sebelum ada yang bisa membuktikan niat kriminal. Dia telah melakukan ini setidaknya selama 8 tahun, kata Ayu padaku sambil minum kopi. Kami menemukan 5 korban yang dikonfirmasi, dan mungkin lebih yang terlalu malu untuk melaporkannya. Mengapa tidak ada dari mereka yang mengajukan tuntutan? Tanyaku. Alasan yang sama Dimas hampir tidak selamat, kata Ayu. Dia sangat pandai membuat dirinya terlihat seperti korban. Mengklaim para pria itu kasar atau mengendalikan, atau bahwa dia mencoba pergi, tetapi mereka tidak akan membiarkannya. Pada saat mereka menyadari mereka telah dirampok, dia sudah pergi, dan uang mereka ada di rekening luar negeri yang tidak dapat mereka lacak. Tetapi kasus Dimas berbeda. Kali ini, Dewi menjadi serakah. Daripada hanya mencuri dan menghilang, dia mencoba melakukan pembunuhan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Dan kali ini, dia tertangkap di video merencanakan kejahatan itu. Bagaimana jika kita bisa membuat korban-korbannya yang lain bersaksi? Tanyaku. Itu akan mengharuskan mereka untuk maju. Dan kebanyakan dari mereka tidak ingin publisitas, kata Ayu. Tapi mungkin ada cara lain. Ayu telah memikirkan jejak keuangan Dewi. Semua uang yang dia curi itu pasti pergi ke suatu tempat. Jika kita dapat melacak rekening bank dan investasinya, kita mungkin menemukan bukti pencucian uang atau penggelapan pajak, katanya. Kejahatan federal dengan hukuman serius. Bagaimana kita melakukannya? Kita tidak. Tetapi Biro Investigasi Federal, FBI, mungkin, jika mereka punya alasan untuk menyelidiki, kata Ayu. Saat itulah Ayu memberitahuku tentang agen khusus Siti, yang berspesialisasi dalam kasus penipuan keuangan yang melibatkan penipuan asmara dan pencurian warisan.
Agen Siti telah melacak jaringan penipu yang mengincar pria dan wanita tua yang kaya, kata Ayu. Pola Dewi sangat cocok dengan beberapa kasus yang belum terpecahkan yang sedang mereka selidiki. Aku bertemu dengan agen Siti Senin berikutnya di warung kopi kecil di pusat kota. Dia lebih muda dari yang aku duga. Mungkin 40 tahun. Dengan mata tajam dan jenis intensitas terfokus yang membuatku mengerti mengapa para penjahat takut pada penyelidik federal. Bu Santika, aku sudah membaca berkas kasus, dan aku sangat tertarik dengan aktivitas keuangan Nyonya Ayu, kata agen Siti. Tapi aku perlu menanyakan sesuatu secara langsung. Apakah Ibu bersedia membantu kami membangun kasus federal terhadapnya? Apa yang akan dilibatkan? Tanyaku. Itu akan melibatkan Ibu bekerja secara rahasia untuk mengumpulkan bukti kejahatan Dewi yang lain, jawab agen Siti. Secara khusus, kami butuh bukti bahwa dia telah menggunakan beberapa identitas untuk melakukan penipuan keuangan antar provinsi. Jantungku mulai berpacu. Ibu ingin aku memata-matainya? Kami ingin Ibu menghubunginya dan meyakinkannya untuk mempercayai Ibu dengan informasi tentang aktivitas masa lalunya, kata agen Siti. Mengingat usia Ibu dan kepolosan yang tampak, dia mungkin melihat Ibu sebagai seseorang yang bisa dia manipulasi atau curhati. Aku memikirkan Dimas. Pulih di rumah dengan masalah kepercayaan yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Aku memikirkan korban Dewi yang lain, pria yang telah dipermalukan dan dirampok oleh seseorang yang mereka cintai. Aku memikirkan korban masa depan yang mungkin tidak akan selamat dari apa yang telah direncanakan Dewi untuk mereka. Apa yang Ibu butuhkan aku lakukan? Tanyaku. Agen Siti tersenyum untuk pertama kalinya sejak kami bertemu. Kami ingin Ibu mengunjungi Dewi dan meyakinkannya bahwa Ibu ingin membuat kesepakatan. Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Jakarta berbau desinfektan dan keputusasaan. Aku duduk di seberang Dewi, dipisahkan oleh kaca tebal yang tergores, mencoba memproyeksikan citra wanita tua yang kalah daripada informan federal yang telah aku jalani. Santika, kata Dewi melalui telepon. Aku terkejut. Ibu datang. Aku perlu melihatmu. Untuk mengerti, kataku. Mata Dewi menunjukkan minat yang diperhitungkan daripada kejutan. Bahkan dengan pakaian penjara oranye, tanpa riasan dan rambutnya ditarik ke belakang dengan keras. Dia masih cantik, masih berbahaya. Mengerti apa? Tanyanya. Bagaimana kamu menipu kami semua sepenuhnya? Bagaimana kamu membuat Dimas mencintaimu sambil berencana membunuhnya? Aku membiarkan suaraku sedikit pecah. Aku perlu tahu apakah ada yang nyata. Dewi terdiam lama, mempelajari wajahku. Ibu merekam percakapan ini, bukan? Tanyanya. Bagaimana aku bisa? Mereka memeriksa segalanya, kataku. Bukan secara elektronik, tetapi secara emosional. Ibu memancing informasi untuk digunakan melawanku di persidangan, katanya. Aku mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaraku. Dewi, anakku hampir meninggal. Hubunganku dengan Dimas rusak, mungkin secara permanen, kataku. Aku berusia 58 tahun, dan aku hanya ingin mimpi buruk ini berakhir. Apa yang Ibu sarankan? Tanya Dewi, ekspresinya menajam. Aku sarankan mungkin ada cara bagi kita berdua untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kataku. Aku mendengarkan, katanya. Dimas telah memutuskan untuk tidak bersaksi melawanmu, kataku. Dia terlalu trauma oleh pengkhianatan untuk menghadapi pemeriksaan silang tentang pernikahanmu. Ini benar. Dimas telah memberitahu jaksa penuntut dia tidak bisa menangani menghidupkan kembali detail tentang bagaimana Dewi memanipulasi emosinya dan hampir membunuhnya. Tanpa kesaksian Dimas, lanjutku. Kasus penuntutan sangat bergantung pada videoku yang diperoleh secara ilegal. Pengacaramu bilang ada peluang bagus itu akan dibatalkan. Dia optimis tentang peluang kami. Dewi setuju dengan hati-hati. Tapi jika kamu dibebaskan, kamu akan bangkrut. Biaya hukum, aset hilang, tidak ada akses ke uang Dimas, kataku. Aku berhenti, membiarkannya memproses ini. Kecuali seseorang membantumu memulai lagi. Seseorang sepertimu? Dimas merasa bersalah tentang bagaimana ini telah memengaruhiku. Dia menawarkan untuk mendirikan dana perwalian untuk masa pensiunku, kataku. Sesuatu yang cukup besar sehingga aku bisa membantu orang-orang tertentu. Menghilang jika perlu. Mata Dewi bersinar dengan minat.
Tetapi suaranya tetap hati-hati. Secara hipotesis, berapa banyak uang yang kita diskusikan? 750 juta rupiah tunai, kataku. Cukup bagi seseorang untuk menciptakan identitas baru dan pindah ke suatu tempat tanpa perjanjian ekstradisi. Secara hipotesis, kata Dewi perlahan. Seseorang dalam situasi itu akan membutuhkan lebih dari uang. Mereka akan membutuhkan dokumentasi, kontak, jaringan dukungan untuk membangun kehidupan baru. Secara hipotesis, kataku, seseorang yang pernah melakukan ini sebelumnya sudah memiliki kontak-kontak itu. Ini adalah momen yang dilatih agen Siti padaku. Dewi baru saja mengakui memiliki koneksi untuk menciptakan identitas palsu dan melarikan diri dari negara. Santika, aku pikir ibu lebih licik daripada yang diperkirakan siapapun, kata Dewi. Aku belajar dari mengawasimu, kataku. Dewi tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, itu terdengar tulus. Ibu tahu, dalam keadaan yang berbeda, kita bisa menjadi teman, katanya. Dalam keadaan yang berbeda, kamu tidak akan mencoba membunuh anakku, kataku. Benar, katanya. Tapi Santika, jika kita akan saling membantu, aku perlu tahu ibu serius, bahwa ibu mengerti apa yang ibu hadapi. Aku mengerti bahwa kamu pernah melakukan ini sebelumnya. Berkali-kali, kataku, dan bahwa Dimas bukanlah korban pertamamu. Dewi mengangguk perlahan. Dimas seharusnya menjadi korban terakhirku, katanya. Skor yang akan membuatku siap seumur hidup. Apa yang salah? Tanyaku. Ibu yang salah, katanya. Ibu seharusnya menjadi ibu mertua yang mencampuri urusan pribadinya yang khas yang bisa diatasi atau didiskreditkan. Sebaliknya, ibu ternyata gigih dan pintar. Dewi mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya turun menjadi bisikan. Tapi ibu benar tentang satu hal. Aku memang punya kontak, sumber daya, cara menciptakan identitas baru, katanya. Jaringan yang kami gunakan oleh Joko dan aku mencakup 3 negara dan telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade. Agen Siti pasti akan menyukai pengakuan ini. Jika aku membantumu mengakses uang Dimas, kataku, dan kamu menggunakan kontakmu untuk menghilang, jaminan apa yang aku miliki bahwa kamu tidak akan kembali untuk membalas dendam? Ibu tidak punya, katanya. Tapi pertimbangkan ini, mengapa aku mempertaruhkan kehidupan yang nyaman di negara tanpa ekstradisi untuk mengejar dendam terhadap seseorang yang membantuku melarikan diri? Karena kamu adalah sosiopat yang membunuh sahabat anakku dan mencoba membunuh anakku, tanyaku. Topeng Dewi terlepas sejenak, mengungkapkan sesuatu yang dingin dan asing di bawahnya. Santika, aku pikir ibu salah memahami situasiku, katanya. Joko yang membunuh Arman. Bukan aku. Joko yang mendapatkan dan memberikan digitalis. Bukan aku. Joko yang merencanakan garis waktu pembunuhan. Bukan aku. Kamu ada di video membahas semua itu, kataku. Aku ada di video dipaksa oleh penjahat kejam yang mengancam akan membunuhku jika aku tidak bekerja sama. Suara Dewi mengambil nada polos yang sama yang dia gunakan di pengadilan. Juri mungkin akan percaya bahwa aku adalah korban lain. Ini adalah rencana cadangan Dewi. Bahkan jika terbukti bersalah, dia akan mengajukan banding berdasarkan paksaan. Dia sudah bersiap untuk menyalahkan segalanya pada Joko sambil memposisikan dirinya sebagai korban yang dimanipulasi. Tapi Dewi, kataku pelan, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apa itu? Joko tidak membunuh Arman, kataku. Ekspresi percaya diri Dewi goyah. Apa yang ibu bicarakan? Jenazah itu sudah diidentifikasi. Arman masih hidup. Dia berada dalam tahanan federal, dan dia telah memberitahu penyelidik segalanya tentang bagaimana kamu dan Joko merekrutnya untuk memalsukan kematian Joko, kataku. Warna memudar dari wajah Dewi. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin ketika ibu memiliki agen federal yang membangun kasus, kataku. Arman memberitahu mereka tentang obat-obatan yang kamu suplai, identifikasi palsu yang kamu buat, uang yang kamu bayar padanya untuk menghilang selama 6 bulan sementara kamu melaksanakan rencanamu. Dewi menatapku dengan kengerian yang semakin besar saat dia menyadari pembelaannya yang dibangun dengan hati-hati sedang runtuh. Ada lagi, lanjutku. FBI telah mengidentifikasi 4 korban lain di 3 provinsi. Pria yang kamu rampok menggunakan identitas berbeda selama 8 tahun terakhir.
Mereka semua bersedia bersaksi tentang metode dan pola manipulasi keuanganmu. Ibu berbohong, bentaknya. Agen khusus Siti menyampaikan salamnya. Dia sangat gembira tentang menambahkan kamu ke koleksi hukuman penipuan antar negara bagiannya, kataku. Dewi merosot di kursinya. Akhirnya mengerti bahwa dia telah diakali. Apa yang ibu inginkan? Aku ingin kamu mengakui segalanya, kataku. Keracunan Dimas, konspirasi pembunuhan, penipuan keuangan, semuanya. Pengakuan lengkap sebagai imbalan hukuman seumur hidup di penjara daripada hukuman mati. Dan jika aku menolak, katanya, aku berdiri, bersiap untuk pergi. Maka kamu menghadapi tuntutan federal untuk pemerasan, konspirasi, beberapa tuduhan penipuan, dan percobaan pembunuhan dengan keadaan khusus di provinsi yang memiliki hukuman mati, kataku. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, Dewi memanggilku, Santika, ini belum berakhir. Aku berbalik untuk terakhir kalinya. Ya, Dewi, ini sudah berakhir. 6 bulan kemudian, Dewi mengaku bersalah atas 19 tuduhan federal dan menerima 4 hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Joko menerima hukuman yang sama setelah pengakuannya sendiri melibatkan mereka berdua dalam perusahaan kriminal selama 1 dekade. Dimas menjual rumahnya dan pindah ke Surabaya, di mana dia memulai yayasan lembaga swadaya masyarakat membantu korban penipuan keuangan. Dia meneleponku setiap hari Minggu, dan terkadang dia bahkan menertawakan leluconku lagi. Adapun aku menepati janji yang aku buat kepada agen Siti. Aku berkonsultasi pada 3 kasus lagi yang melibatkan penipuan asmara yang mengincar orang dewasa yang lebih tua, membantu penyelidik federal membangun kasus terhadap predator yang berpikir mereka bisa mengeksploitasi orang sepertiku. Ternyata, meremehkan naluri protektif seorang ibu adalah kesalahan paling berbahaya yang bisa dilakukan seorang penjahat. Aku Santika, dan aku tidak memaafkan orang yang mengancam keluargaku, tetapi aku memastikan mereka menghabiskan sisa hidup mereka menyesalinya. Beberapa pelajaran hanya dipelajari di balik jeruji besi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk berlangganan dan jangan ragu untuk berbagi cerita ibu di kolom komentar. Suara ibu penting.